warga TNI mengadang para warga berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban mereka meminta meninggalnya korban insiden. Seorang warga bernama Herman mengatakan insiden ini melukai belasan orang. Insiden ini melukai belasan mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat untuk mengungkap TNI yang jadi pelaku. Oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara ini, masyarakat kami, 7 orang sapi yang meninggal, 7 orang sapi yang meninggal, 7 kelewang 6 yang lupa, kelewang sama 6 yang kena, 1 yang meninggal, 6 yang kena, 1 yang meninggal. Antara ada 1 kopi, 2 tidak ada 1 kopi, 2 pertama di data ada 1 orang, pertama lagi ada 1 kopi orang di data, kedua lagi 1 kopi orang di data, buka pintu, cek siapa yang buka pintu, cek atas kata itu, cek tanpa kata, tapi nggak tahu masalahnya apa, nggak ada yang tahu masalah sama Armen ini, nggak ada yang tahu masalah sama Armen ini, setahu kami kalau nggak punya sama, sini ada nggak punya sama, tahu dia pakai dinas sebagian, tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebab propos dia sebagian, maka kami tahu, maka kami tahu, di sini tadi ngapain aku ibu? Di sini tadi untuk aku ibu. Sedangkan dia nggak dilindung, kenapa dia membunuh? Sedangkan dia pelindung, kenapa dia berbunuh? Negara pembunuh bukan pelindung, negara pembunuh bukan pelindung, maka pecat aja. Jadi gimana Bu pertemuan di sini tadi? Memuaskan atau enggak tadi? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi Bu? Tangan kanan si Polri tadi dilestarikan, tangan kanan si Polri tadi dilestarikan, tangan si Polri tadi yang ngomong, tangan si Polri dibunuh tentara ini, masyarakat kami, 7 orang sapi yang meninggal, 7 orang sapi yang lupa, 7 kelewang 6 yang lupa, kelewang sama 6 yang kena, 1 yang meninggal, 6 yang kena, 1 yang meninggal. Antara ada 1 kopi, 2 tidak ada 1 kopi, 2 pertama di data ada 1 orang, pertama lagi ada 1 kopi orang di data, kedua lagi 1 kopi orang di data, buka pintu, cek siapa yang buka pintu, cek dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalyon Armet 2 Letkol Komandan Batalyon Armet 2 Letkol Herman Santoso sembari berdiri di atas bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses Herman juga menyatakan akan memproses bersalah anggotanya. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan aksi demo warga ini dipicu penyerangan pada Jumat 8 November malam. Pada Jumat 8 November malam tersebut, kedatangan situasi desa tersebut membuat situasi desa penyerangan ini membuat seorang warga penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun. Selain itu juga melukai 10 warga. Selain itu juga mengalami luka berat. 6 diantaranya dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Dipastikan penyebab dari kerusuhan ini dipicu percekcokan antara warga dan percekcokan antara warga dan aksi demo ini. Warga dalam aksi demo ini warga juga turut membawa jenazah korban.
Orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Datanglah gerombolan pria membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, masuk ke rumah neneknya. Dan rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke batalion artileri Medan Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mobil rokok, sudah saya nampak keramaian. Saya niat mobil rokok, sudah saya nampak keramaian. Saya lari ke rumah nenek. Saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek di dua berapa? Lalu ditanya di dua berapa? Mana saya yang pernah mantri ginting? Mana saya yang pernah mantri ginting? Setelah itu orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut. Saya buka pintu karena saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus. Lalu saya dibawa terus. Asrama ke Armet. Ya, asrama. Itu jam berapa itu? Ya. Itu kejadian sekitar jam setengah. Itu kejadian sekitar jam setengah 11 malam. Kemudian di situ Bang dibawa ke Armet. Kemudian ngapain? Di situ Bang dibawa ke Armet. Saya cuma ngapain? Dudukkan aja. Dari saya cuma dudukkan aja gitu di tangan. Cuma di tangan. Saya dulu pun tahu bang. Ada berapa orang yang termalam bang? Ada yang mukuli saya sekitar 50 orang ada. Yang mukuli saya sekitar 50 orang ada. Campur bang, sajam, campur bang, sajam semacam Saya pas di rumah itu saya diserahkan keluar bang di desa sana. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang. Masuk mereka semua ke dalam. Masuk mereka semua ke dalam. Nyari adiknya. Adiknya namanya Andri Ginting. itu warga sini. Enggak. Itu orang mana? Enggak, saya juga Itu tahu. orang mana? Enggak, saya juga tahu. Enggak kenal saya. Enggak. Yang dicari itu warga sini kenal siapa itu? Warga sini. Masyarakat sipil lah dari namanya. Masyarakat sipil lah dari namanya. Jadi bang, ini abang bukanya di mana aja bang? Jadi bang, ini abang bukanya di mana aja bang? Kepala bocor bang, sama memar di belakang. Kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu kamera saya untuk memar bang. Kamera saya tambah pistol. Pakai apa? Dan tambah Pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI warga desa Selamat Kecamatan Sibiru Kecamatan Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 215 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia selesai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu mobil ambulans juga sempat mogok ramai-ramai membuat warga saat tiba di gerbang markas Batalion Armet sejumlah TNI mengadang para warga TNI kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herman mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara ini, masyarakat kami, 7 orang sapi yang meninggal, 7 orang sapi yang lupa-lupa, 6 yang lupa-lupa, 6 yang kena, 1 yang meninggal.
Total tentara yang datang berapa orang tadi malam? Total tentara yang datang berapa orang tadi malam? Tidak ada satu orang di dua. Pertama tidak ada satu orang. Pertama lagi ada satu orang. Terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat 8 hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet? Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap
dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama celuret. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa Bu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sibir-bir ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Itu maka kami tahu. Kalau kami tahu kami dia propos. Jadi ke sini ngapain Bu? Hah? Di sini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama celuret. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya ada. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa bu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa ibu? Tuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada besi, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kena peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa Bu? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sibir ini kami nggak bermusuhan sama. Ibu tahu? Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kena peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Yang terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada balistik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa bu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sibir ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa bu? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami satu kampung ini satu si bir ini kami nggak bermusuhan sama. Ibu tahu? Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebab propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana Bu, pertemuan di sini tadi, memuaskan atau enggak tadi Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobby tadi itu, tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobby. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada besi, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia selesai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
ini masyarakat kami 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka, kelewang sama peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang naik buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa Bu? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama Armed. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti tadi ada membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka, kelewang sama peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang naik buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Yang terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk selurek. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Biru-Biru ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk selurek. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya, Bang? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada balistik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya ada. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk selewang sama truk pelurek. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebab propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Tuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobby tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobby. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk selewang sama truk pelurek. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok. Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Udah,
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, trek. Asal siapa buka pintu, trek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama Armed. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, trek. Asal siapa buka pintu, trek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Yang terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Ya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk seluret. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa bu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk seluret. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek. Rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada balistik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada yang namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebab propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau nggak tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa masing kata? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa kok bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain, Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa, Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa masing kata? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Yang terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada balistik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya ada. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol? Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
ini masyarakat kami 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka, kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka, kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya. Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada besi, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Di Desa Selamat. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini. Enggak bang. Enggak ya. Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal Enggak. yang dicari itu. Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa kopi satu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama. Ibu tahu Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat. Bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Situasi mencekam terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang Ya, itu? rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuh sama Armed ini. Setahu kami 1 tahun pengini 1 sibir ini kami nggak bermusuh sama. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu. Kalau nggak tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
merasa korban, mari kita berbicara, Pak. Hari ini yang saya tangani proses hukum tidak pernah berhenti begitu saja. Begitu saya turun ke satu satuan, Pak, tidak pernah proses hukum berhenti begitu saja. Dan semua proses bisa diikuti karena persidangan secara terbuka nantinya. Jadi hari ini kami meminta, karena kalau ini nggak selesai benar. Kami meminta mana pihak keluarga yang merasa silakan nanti dipimpin Abang Ahmad dan merasa Orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi katanya. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Jadi orang mana itu? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap
dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kelewang sama celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuh sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Biru-Biru ini kami nggak bermusuh sama. Ada dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Itu maka kami tahu. Kalau kami tahu kami dia propos. Jadi ke sini ngapain, Bu? Hah? Di sini tadi nuntut apa, Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kelewang sama celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada besi, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Lewang sama keluret. ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam bang? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang.
kedua kalinya lagi satu kota. Terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Tengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada besi, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya pun juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada yang namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Udah
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Biru-Biru ini kami nggak bermusuhan sama Armed. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu. Abang kenal? Masih Enggak. yang dicari itu? Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sibir-bir ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi rame ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
ini masyarakat kami 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka, kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kelas pemilik 1 sini kami nggak bermusuhan sama. Ibu tahu? Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebab propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara pembunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka, kelewang sama kerak celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya. Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada besi, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini. Enggak bang. Enggak ya. Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal masih Enggak. yang dicari itu. Enggak kenal saya. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama peluru. Ada berapa masih nggak tahu? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa, Bu? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kelas pemimpin, 1 sipil ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain, Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa, Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Jadi gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama peluru. Ada berapa masih nggak tahu? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Dari saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada sih namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk celurep. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sibir-bir ini kami nggak bermusuhan sama. Ada dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk kelewang sama truk celurep. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa, Bu? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Miri ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Itu maka kami tahu. Kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain, Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa, Ibu? Tuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 7, 6 yang luka-luka. Kelewang sama keluret. Ada berapa Mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Antri Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya. Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada besi, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini. Enggak bang. Enggak ya. Enggak. Itu orang mana itu? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Yang dicari itu. Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 sibir ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kan kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain, Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa, Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kelewang sama kerak peluru. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 trip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar, peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa itu? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet itu ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik, macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini siapa? Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datangi itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kata. Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya Andre Ginting. itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana? Saya juga kurang tahu bang. Abang kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya di mana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama ini tangan bengkak. Dan tambah pistol. Pakai apa? Pistol. Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku. Dibunuh tentara
ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk selewang sama truk celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Bisa tahu? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami satu kampung ini satu sibir ini kami nggak bermusuhan sama. Hanya dia. Ibu tahunya itu tentara? Hah? Ibu tahunya itu tentara? Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Tuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti tentara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi ditarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Truk selewang sama truk celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2 105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Andre Ginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu, saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar, lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus, lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ bang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain? Di Armet saya cuma didudukkan aja di situ bang. Cuma dibikin seperti tahanan. Kira-kira apa sih masalahnya? Saya juga kurang tahu bang. Tapi ramai ya? Iya bang. Ada berapa orang kira-kira tadi malam bang yang datang? Kalau yang mukuli saya sekitar 50 orang ada bang. 50 orang. Pakai apa itu? Ya, campur lah bang. Ada yang pakai tajam, ada beristik. Macam-macam lah bang. Di rumah apa di mana? Saya pas di rumah itu saya diseret langsung keluar bang. Rumah bang di sini depan. Di Desa Selamat bang. Berarti mereka masuk ke rumah yang abang datang itu? Rumah nenek itu. Masuk mereka semua ke dalam? Masuk ke dalam bang. Nyari adik abang tadi kan? Nyari adiknya. Adiknya. Iya. Adiknya namanya? Andre Ginting. Itu warga sini? Enggak bang. Enggak ya? Enggak. Itu orang mana tuh? Saya juga kurang tahu Abang bang. kenal? Enggak. Masih yang dicari itu? Enggak kenal saya. Enggak kenal. Warga sini ada enggak nama itu? Masyarakat situ pun ada namanya Andre Ginting. Jadi bang, ini abang lukanya gimana aja nih bang? Luka kepala bocor bang, sama memar di belakang bang. Lalu punggung saya penuh memar bang, sama di tangan bengkak. Dan tambah pakai pistol. Pakai apa? Pakai pistol. Tengok Imbas dari penyerangan sekelompok oknum TNI, warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan Deli Serdang, Sumatera Utara menggeruduk Batalion Armet 2 105 Kilap Sumagan pada Sabtu 9 November. Warga juga turut membawa jenazah korban penyerangan Raden Barus menggunakan ambulans. Adapun Raden Barus meninggal dunia seusai mengalami luka di kepala dan perut akibat senjata tajam. Beberapa warga berjalan kaki, sebagian lainnya mengendarai sepeda motor. Mereka terus berteriak menuntut keadilan. Di tengah perjalanan, situasi sempat memanas karena warga dihalang-halangi sejumlah personel TNI. Selain itu, mobil ambulans juga sempat mogok hingga membuat warga ramai-ramai mendorong. Saat tiba di gerbang markas Batalion Armet, sejumlah truk TNI mengadang para warga. Warga kemudian berorasi di depan markas. Mereka meminta pertanggungjawaban atas insiden meninggalnya korban. Seorang warga bernama Herna mengatakan insiden ini melukai belasan orang. 6 diantaranya mengalami luka parah dan menjalani perawatan. Warga Desa Selamat pun mendesak Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan untuk mengungkap dan memecat oknum TNI yang jadi pelaku.
dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Tanpa tanya. Itu gara-gara apa? Kami nggak tahu masalahnya apa. Nggak ada kami bermusuhan sama Armed ini. Setahu kami 1 kampung ini 1 si Bilbil ini kami nggak bermusuhan sama dia. Hanya dia. Ibu taunya itu tentara? Hah? Ibu taunya itu Tahu dia pakai dinas sebagian, pakai polisi dia sebagai propos dia sebagian. Maka kami tahu, kalau kami tahu kami dia propos. Jadi kesini ngapain Bu? Hah? Kesini tadi nuntut apa Ibu? Nuntut keadilan. Sedangkan dia pelindung, kenapa dia membunuh? Berarti negara membunuh bukan pelindung. Maka pecat aja. Ya gimana, Bu? Pertemuan di sini tadi memuaskan atau enggak tadi, Bu? Jawabannya tadi. Itu tangan kanan si Bobi tadi itu, tarikan itu. Itu tadi yang ngomong. Tangan si Bobi. Dibunuh tentara ini masyarakat kami. 7 orang, 1 yang meninggal, 6 yang luka-luka. Kena kelewang sama kena celurit. Ada berapa mas yang datang? 6 yang kena, 1 yang meninggal. Total tentara yang datang berapa orang tadi malam, Bu? Antara ada 1 kopi, 2 ketrip orang ini datang. Pertama dia ada 100 orang, kedua kalinya lagi 1 kopi orang ini datang. Asal siapa yang nengok buka pintu, cek. Asal siapa buka pintu, cek. Dalam aksi demo warga desa Selamat Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu 9 November, Komandan Batalion Armet 2 Letkol Arm Herman Santoso turun tangan. Sembari berdiri di atas kap truk, Herman berjanji akan bertanggung jawab atas aksi yang diduga dilakukan oleh anak buahnya. Herman juga menyatakan akan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah. Sebagai informasi, aksi demo warga ini dipicu penyerangan sekelompok oknum TNI pada Jumat 8 November malam. Kedatangan gerombolan oknum TNI tersebut membuat situasi desa Selamat mencekam. Aksi penyerangan ini membuat seorang warga atas nama Raden Barus berusia 60 tahun tewas. Selain itu juga melukai 10 warga, 6 diantaranya mengalami luka berat. Belum dipastikan penyebab dari kerusuhan ini. Beredar kabar peristiwa ini dipicu percekcokan antara warga dan oknum TNI. Dalam aksi demo ini, warga juga turut membawa jenazah korban. Kami dibaca tadi malam.
Terjadi di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pasalnya sekelompok pria diduga anggota TNI melakukan penyerangan pada warga desa. Akibatnya ada seorang warga bernama Raden Barus meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 10 orang lainnya dilaporkan mengalami luka. Belum diketahui secara pasti penyebab penyerangan ini, namun muncul kabar insiden dipicu cekcok antara warga dan oknum TNI. Seorang warga bernama Rofikar Sanjaya Tarigan mengungkapkan saat peristiwa dirinya sedang keluar rumah untuk membeli rokok. Tak lama datanglah gerombolan pria berambut cepat membawa senjata tajam. Melihat kedatangan mereka, Rofikar lari ketakutan dan masuk ke rumah neneknya. Namun rupanya dirinya dikejar hingga ke dalam rumah. Alhasil, pemuda berusia 18 tahun itu diseret dan dihajar. Rofikar berujar dirinya dibawa ke Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan. Akibat penganiayaan ini, Rofikar mengalami luka bocor di kepala dan memar di punggung dan tangan akibat hantaman pistol. Keluar dari rumah, saya niat mau beli rokok, sudah saya nampak keramaian masuk ke gang kampung. Setelah itu saya lari ke rumah nenek, rumah nenek kan, di situ didobrak bang. Lalu ditanya, mana adik saya yang bernama Terginting? Kata orang itu bang. Setelah itu saya buka pintu karena saya takut rusak. Saya buka pintu itu saya diseret keluar. Setelah saya diseret keluar lalu saya dipukuli. Setelah itu saya dipukuli terus menerus lalu saya dibawa ke asrama bang. Ke Armet. Iya. Itu jam berapa tuh? Itu kejadiannya di sekitar jam setengah 11 bang. Setengah 11 malam. Nah, kemudian di situ abang dibawa ke Armet. Di Armet tuh ngapain?